Jadi model PTC yang kita beli itu teman-teman seperti ini, 4 pin. Dan isi di dalamnya itu dia seperti ini teman-teman ya. Nah, dia isi di dalamnya itu menyatu seperti ini teman-teman ya. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan dia menyatu seperti ini, sebelah kiri dia juga menyatu seperti ini teman-teman ya. Nah, dia menyatu seperti ini. Jadi kalau kita gunakan untuk memasang kapasitor starting, dia tidak berfungsi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita akan menunjukkan teman-teman cara memasang kapasitor starting teman-teman ya, yang menggunakan PTC 4 pin. Sementara PTC 4 pin itu teman-teman, kaki antara atas dan bawahnya itu dia menyatu teman-teman. Yang sebelah kiri dia menyatu atas dan bawah, dan yang sebelah kanan dia juga menyatu atas dengan bawah teman-teman ya. Jadi dia seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Ini teman-teman ya. Jadi model PTC yang kita beli itu teman-teman seperti ini, 4 pin. Dan isi di dalamnya itu dia seperti ini teman-teman ya. Nah, dia isi di dalamnya itu menyatu seperti ini teman-teman ya. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan dia menyatu seperti ini, sebelah kiri dia juga menyatu seperti ini teman-teman ya. Nah, dia menyatu seperti ini. Jadi kalau kita gunakan untuk memasang kapasitor starting, dia tidak berfungsi teman-teman ya. Nah, dia menyatunya seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti ini dia menyatu. Akhirnya kalau kita memasang kapasitor starting, dia tidak berfungsi, hanya bisa menggunakan kapasitor running teman-teman ya. Kalau kapasitor running dia tidak ada masalah teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah ini agar dia bisa digunakan untuk kapasitor starting teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang ini kapasitor 4 pin, ini kapasitor, ini PTC. Nah, kita akan pasang pada soket ini teman-teman ya. Soket ini masih hidup, kita ukur dulu, karena khawatirnya nanti dia apabila mati dia hidupnya berat lagi teman-teman ya. Kita ukur dulu untuk ampere teman-teman ya. Nah, di sini dia terukur 0,80 teman-teman ya. 0,80 sebelum kita pasang kapasitor starting teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan memasang kapasitor starting, dan soket ini kita hidupkan menggunakan rotari teman-teman ya, alat untuk pengaman kompresor kulkas teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mematikan dulu. Kita matikan di sini saja teman-teman ya, karena kalau kita matikan rotarinya nanti nunggunya terlalu lama teman-teman ya. Kita matikan di sini. Nah, sekarang ini sudah kita matikan, kita cabut. Tuh panas. Oke, nah, ini kita cabut teman-teman ya. Nah, jadi ini posisinya dia seperti ini teman-teman ya. Nah, posisinya seperti ini. Overloadnya ada di atas, PTC-nya ada di bawah. Dia begini teman-teman ya. Nah, PTC overload di atas, PTC di bawah, posisinya begini. Dan kabel untuk PTC ini ada di sebelah kanan teman-teman ya. Berarti kalau kita pasang untuk kapasitor starting, berarti dia atas dan bawah teman-teman ya. Atas dan bawah. Jadi kita akan putuskan bagian atas ini teman-teman ya. Kita akan buka dulu. Nah, dia di sini tadi teman-teman. Oke. Jadi harus kita tanda teman-teman ya. Harus kita beri tanda. Oke teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita buka. Harus kita ingatkan teman-teman ya, dia di sebelah kanan sini. Nah, kita copot. Kemudian kita keluarkan yang sebelah kanan teman-teman ya. Tadi kan coknya di sebelah kanan. Maka yang di sebelah kanan yang kita keluarkan teman-teman ya. Coknya ada di sini tadi teman-teman ya. Nih, nah, ini coknya. Jadi ini teman-teman, kita potong teman-teman untuk memasang kapasitor starting teman-teman ya. Nah, ini kita potong. Ingat, ini harus kita potong habis teman-teman ya. Jangan sampai dia menyatu lagi teman-teman ya. Karena kalau dia masih menyatu, nanti kapasitornya bisa meledak teman-teman ya. Kalau dia masih menyatu, nanti kapasitornya bisa meledak. Nah, ini harus kita pastikan dia benar-benar tidak terhubung lagi ke pin yang kita potong tadi teman-teman ya. Dia benar-benar terputus jalurnya. Oke. Nah, ini. Nah, dia sudah tidak terpasang lagi, sudah tidak tersambung lagi teman-teman ya. Setelah itu kita pasang kembali teman-teman ya. Nah, kita pasang kembali. Kita lihat teman-teman ya. Yang pin sebelah kanan tadi, yang ini untuk coknya, berarti pin yang kita potong ini teman-teman ya. Nah, pin yang kita potong ini kita masukkan lagi ke sini.
Nah, kita masukkan lagi ke sini. Kemudian yang ini kita masukkan juga ke sini, dan pastikan dia tidak terhubung lagi antara pin atas dengan pin bawah, teman-teman ya. Pastikan dia tidak terhubung lagi. Nah, oke. Nah, ini dia sudah tidak terhubung, teman-teman ya, sudah sangat jauh sekali. Baru kita masukkan lagi ini ya. Kita masukkan elemennya ini. Nah, kemudian kita kunci kembali. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang cara pemasangan kapasitornya, teman-teman ya. Nah, ini tadi pinnya di atas, teman-teman ya. Nah, yang kita potong tadi di atas. Nah, kita masukkan lagi ke sini, teman-teman ya. Nah, kita colokkan lagi ke sini. Kemudian ini, teman-teman, kabel kapasitor ini ada dua, kiri dan kanan. Yang satunya kita masukkan ke bawah sini, teman-teman ya. Yang satunya kita masukkan ke bawah sini. Nah, oke. Dan yang satunya lagi, teman-teman. Oh, ini kita arahkan ke atas saja, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi begini, teman-teman ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, jadi yang satunya ini, teman-teman. Yang satunya ini. Nah, yang satunya ini kita gabung di sini, teman-teman ya. Kita gabung dia di sini, teman-teman, pada pin yang di atas tadi, teman-teman ya. Nah, kita gabung di sini. Ini kita buka dulu kulit kabelnya. Nah, oke. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita gabung di sini, teman-teman ya. Ini untuk kapasitor starting, teman-teman ya. Nah, kita gabung seperti ini. Nah, kalau kompresor besar ini dia harus menggunakan kapasitor starting, teman-teman ya. Nah, jadi posisinya seperti ini, teman-teman ya. Kapasitor atas dan bawah, dan ini sudah kita potong tadi, teman-teman ya. Sudah kita potong. Kita padatkan sedikit, teman-teman ya. Oke, kemudian kita isolasi. Oke, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman ya. Sekarang kita akan pasang kembali. Kita taruh kapasitornya di sini. Kita pasang overload. Kemudian kita pasang PDC. Oke, teman-teman ya. Sekarang sudah kita pasang. Kita berdirikan di sini. Oke. Sekarang kita akan pasang ini, teman-teman ya. Kita pasang lagi ini di sini. Kita lihat, teman-teman ya. Oke, kita akan colokkan kembali soket ini. Nah, dia sudah hidup, teman-teman ya. Dia sudah hidup. Ampernya 1,2, teman-teman. Turun. Dia akan semakin turun, teman-teman ya. Ampernya ini dia akan semakin turun. Pada saat hidup pertama dia tinggi, kemudian dia akan turun terus, teman-teman ya. Dia akan turun terus sampai di bawah 1 ampere, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu cara pemasangan kapasitor starting, teman-teman ya. Cara memasang kapasitor starting. Nah, sekarang dia sudah di bawah 1 ampere, teman-teman ya. Sama seperti sebelum menggunakan kapasitor starting tadi, teman-teman ya. Nah, dan kita lihat nanti di dalamnya, teman-teman ya. Apakah masih sama dinginnya? Oke. Oke, teman-teman ya. Itu dia sudah dingin. Bunga esnya sudah nampak di papan evaporator itu, teman-teman ya. Jadi dia kapasitor itu fungsinya hanya untuk kompresor, teman-teman ya. Tidak ada berpengaruh kepada dingin tidak ada pengaruhnya pada bunga es yang muncul di situ, teman-teman ya. Atau bertambah atau berkurangnya dinginnya, teman-teman ya. Itu tidak ada pengaruhnya karena kapasitor itu hanya berfungsi untuk membuat kompresor itu hidupnya lebih ringan, teman-teman ya. Nah, lihat tuh, kita buka, teman-teman ya. Kita lihat di dalam itu, teman-teman. Nah, itu bunga esnya
sudah muncul semua teman-teman ya, sudah dingin. Oke, itu saja video kita pada hari ini teman-teman ya, memasang kapasitor starting teman-teman ya untuk showcase Polytron. Oke, sampai berjumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.